Takkanlah kita sembrononya kita ini satu agenda nak menjahanamkan pasukan bola sepak. Memang dah jahanam pun. Jahanam sebab apa? Sebab kau ambil 7 orang tu. Dan Konoha juga relax je. Facundo Garces yang bermain di La Liga tu menyatakan bahawa it is just transcription error. Dia tegaskan dia berdarah Malaysia dan melalui moyangnya, dan he is always honoured to play for my country. Okey guys, kalau kita tengok pemain naturalisasi Indonesia, kau tengoklah dia punya profil. Macam ni pun boleh lepas kat FIFA ke? Macam tak masuk akal guys. Lain kata FAM, lain pula kata FIFA. Rupanya, apa yang dikabarkan selama ini oleh Federasi Malaysia, hanya untuk menghibur hati rakyat yang sedang gundah. Bayangkan saja, surat yang diturunkan FAM terkait kesalahan administratif yang dilakukan oleh administrasi mereka, sebelum menyerahkan dokumen 7 pemain naturalisasi. Rupanya hanya mencari alasan, dan FIFA pun menegaskan bahwa, itu sama sekali tidak mengubah hasil dan keputusan sanksi FIFA untuk Federasi Bola Sepak Malaysia. Kini, Datuk Nidin, mantan ketua FAM yang turun tangan langsung terbang ke Swiss untuk merayu FIFA, dan memohon agar hukuman tidak lebih berat dari yang sudah diberikan. Breaking news guys, ada info nih. Mantan Presiden FAM Datuk Hamidin bertolak ke Swiss untuk ajukan banding soal kasus naturalisasi. Sisa 9 hari lagi loh. Good luck Pacik. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Kesian tuh para pemain La Liganya tuh diskors 1 tahun larangan bermain sepak bola. Ya lagi-lagi ya ini ya mantan Presiden FAM Datuk Hamidin bertolak ke Swiss untuk mengajukan banding. Ya sekali lagi yang sabar lah Malaysia. Tinggal unjukin aja tuh dokumen-dokumen berkas-berkas kelahirannya gitu loh. Ya kalau emang hilang dokumen kelahiran aslinya, ya kok kenapa bisa hilang gitu loh. Apa kebakaran atau ke bawah banjir kan nggak ada yang tahu nih ya. Akhirnya, dan statement tersebut menyatakan bahawa mereka akan tunggu keputusan penuh daripada penghakiman FIFA sebelum mereka hantar royal. Dalam statement tersebut juga mereka menyatakan bahawa mereka ada kesilapan teknikal dalam penyerahan dokumen oleh staf pentadbiran, dan tetap tegaskan bahawa semua pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Pemain-pemain sendiri pun dah keluar bersuara dah. Facundo Garces yang bermain di La Liga tu menyatakan bahawa it is just transcription error. Dia tegaskan dia berdarah Malaysia dan melalui moyangnya, dan he is always honoured to play for my country. SPRM pun respon. Besar kes ni. Mereka semak dengan KDN dan JPN, dan setakat ini tiada unsur jenayah pun bahawa akta SPRM. Isu ni dianggap perkara teknikal dan masih bawah urusan FAM dan FIFA. SPRM takkan ambil campur tangan buat masa ni. Korang sekalian, jom jangan buat spekulasi lagi. Biar proses FAM dan FIFA berjalan. Dan Konoha juga relax je. Sekarang ni isu FM dengan FIFA, so bagilah mereka settle. Guys, kalau kita tengok pemain naturalisasi Indonesia, kau tengoklah dia punya profil. Macam ni pun boleh lepas kat FIFA ke? Macam tak masuk akal guys. Yelah, anak angkat FIFA katakan mau tak lepas macam ni. Tak heran lah aku. Betul tak? Gambaran hitam putih, lepas tu kakek. Macam tu aja. Something wrong in FIFA. Okay guys, adios. Bye-bye. Pada 2015, dunia bola sepak digemparkan dengan berita siasatan ke atas FIFA. Nampak tadi? Tak heranlah aku. Patutlah player diorang lepas. Tak heran aku. Pelik juga aku ya. Player diorang boleh lepas. Yelah, anak angkat FIFA, betul tak? Kita je tak lepas. Barulah aku faham. Jujur, Mimin masih pusing menangkap gaya dan tata bahasa dari Pak Cik ini sangat membingungkan. Bahasa yang sukar difahami, apalagi diucap berbelit-belit, dan bercampur bahasa asing. Kalau kalian faham maksud Pak Cik tuh, silahkan komen guys. Takkan FIFA tu budak sekolah.
Kita boleh fikir kot FIFA kot. Tetapi adalah kata, oh FIFA ni rasuah, FIFA ni terkenal dengan rasuah. Okey lah, itu cerita lain lah. Tapi kita tengok balik diri kita. Kita ni Brazil ke? Malaysia ni ancaman Brazil ke? Kita ni tangga nombor berapa pasukan bola sepak Malaysia ni? Pasukan bola sepak Malaysia tangga nombor berapa? Terus 23. Oh, ini FIFA dengki dengan kita. Kita gini kan, jangan bertanya saya cakap, fikir pakai logik akal ni. FIFA buat keputusan, FIFA dengki dengan kita. Brazil cemburu dengan Malaysia. Takkanlah kita tak boleh fikir kat situ. Takkanlah kita sembrono, oh ini FIFA dengki dengan kita. Come on lah. Dan isu ni adalah melibatkan pemalsuan dokumen. Ini tentang memasukkan dokumen. Takkanlah kita sembrono je, kita oh ini satu agenda nak menjahanamkan pasukan bola sepak. Memang dah jahanam pun. Jahanam sebab apa? Sebab kau ambil 7 orang tu. Dan perkara ni bukan baru daripada itu hari lagi, daripada awal-awal lagi. Berapa orang bekas player Malaysia pun dah bercakap, dah bersuara. Media pun, wartawan jenis sukan pun dah bercakap perkara ni. Rakyat pun dah bercakap. Apa berjadah pemain warisan ini? Jadi isu sekarang ni adalah tentang pemalsuan dokumen. Ingat ini tentang memasukkan dokumen. Ada orang nak pertahankan 7 orang pemain warisan ni. Mungkin kau pun ada bau-bau Argentina kot. Kan, kalau kau beria sangat nak mempertahankan, mungkin kau ni pun mungkin ada bau-bau Argentina ke, Brazil ke, mungkin kau ni ada bau-bau bacang lah. Tapi kalau tanya saya, tak ada lah. Kan, kita ni orang Malaysia, kita ni ada jati diri. Okey. Jadi dalam isu ni, pertama sekali ia melibatkan pemalsuan dokumen. Ini yang dinyatakan dalam media, yang mana dokumen dipalsukan. Dokumen apa? Dokumen pengesahan lah. Sebab kita ni, bila kita nak mewakili negara, kita mestilah jadi warga negara. Kalau kita bukan warga negara, macam mana kita nak mewakili negara? Jadi sekarang ni cerita dia memasukkan dokumen. Adakah dokumen tersebut palsu? Saya tak pasti, saya tak tahu. Tetapi semalam kita baca kan, semalam, ini bukan saya cakap, ini daripada Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Malaysia, JPN. Dia sendiri mengesahkan, mereka sendiri mengesahkan, mereka sendiri bagi tahu jawapan ni ada ni. Ni. Oi Mangkuk, dalam kes ni Vietnam dengan Indonesia yang buat aduan kepada FIFA. Sekarang masalah dia, sebelum ni FIFA dah luluskan benda tu semua. Kalau tak dibenarkan, kenapa daripada awal lagi FIFA tak luluskan permohonan untuk pemain naturalisasi tu? Kenapa FIFA dah lepaskan bunga dah lama? Lepas tu bila dah Vietnam dah kalah, Indonesia dah ke laut, dah teruk dah tak boleh nak lawan Malaysia, klub semua sekali paling jauh pun pergi sekat ACL2 pun dah ke laut, tak boleh nak menang, tak habis kena ban dia dengan FIFA. Pergi timbulkan isu pasal pendaftaran naturalisasi pula. Kau punya bola sepak tu dah jahanam je lah, yang kau sibuk sangat dengan Malaysia tu. Pasal tahulah kau punya liga tu ke laut, apa je yang nak main dekat kau punya liga sana tu. Jodi amat pun nak main dekat Indonesia tu sebab JDT. Tak ada JDT, jangan harap dah player macam Jodi amat tu nak join kau punya apa. Tuh kan pemalsuan. Aduh, ini bisa-bisanya malsuin dokumen naturalisasi sampai 6 biji. FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI-nya Malaysia dan 6 pemain naturalisasinya karena kasus pemalsuan dokumen. Aduh, federasinya sendiri, PSSI-nya sendiri itu kena denda sampai 7 miliar kalau gak salah. Kalau pemainnya itu denda 40 jutaan plus dilarang bermain sampai 12 bulan atau 1 tahun, yaitu baik di kompetisi lokal atau di kompetisi klub atau level timnas. Alah ya Allah, kirain PSSI Indonesia itu udah bobrok banget, ternyata PSSI Malaysia lebih bobrok. Bisa-bisanya kepikiran mah. Aduh, masukin 6 dokumen naturalisasi pemain, anjir. Aduh, lagian itu dapat darah Latin dari mana? Biasanya juga Jepang hijau kan.
onde pipa janba itu bana, si kunyanglah menangis juo, ajo manipu orang onde pipa janba itu bana, si kunyang menangis ini, ajo manipu orang. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target ni saya. Apa sudah jadi, tuan-tuan? Tragedi hitam bola sepak negara kita, tuan-tuan. Sejak daripada semalam, viral, tuan-tuan. Kalau kita tengok, FIFA telah menggantung dan mendenda Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 orang pemain warisan atas alasan apa, tuan-tuan? Memalsukan dokumen, tuan-tuan. Maksudnya 7 orang pemain warisan kita ni guna dokumen palsu, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok video tadi, tuan-tuan, video ni dah lama, bukan hari ni, tuan-tuan. Video ni TMJ dah cakap lama dah, tuan-tuan. Usaha untuk menggagalkan reform bola sepak negara kita, nak angkat bola sepak negara kita ni, ada pihak yang cuba menggagalkan, cuba nak musnahkan, tuan-tuan. Dia cakap Seorang anak raja Malaysia yang punya pengaruh besar di negaranya katakan bahwa ada pihak yang ingin hancurkan sepak bola Malaysia. Kenapa anak raja berkata begitu di depan media? Seolah-olah dia tidak punya kuasa dan membiarkan itu terjadi dan menggerogoti di tubuh sepak bola Malaysia, padahal dengan tangannya dia bisa mencegah hal itu terjadi. Ini seolah-olah dia menuduh tanpa dasar yang kuat. Pagi udah muncul berita gokil nih, si Pangeran Manja nih, wah seolah-olah terkini TMJ persoal keputusan FIFA yang tiba-tiba berubah dasmu. Ya memang untuk persyaratan mungkin waktu itu di ACC karena belum ada komplain atau nggak tahu ya, namanya dokumennya juga dipalsu. Begitu sudah ada pertandingan dan ada nota protes dari Vietnam, mungkin mereka menindaklanjuti dengan investigasi untuk dokumen kelengkapan dari pemain mereka, dan ternyata ditemukan kecurangan, malah marah. Ya kalau memang bener kan tinggal tunjukkan aja buktinya, gitu aja kok repot. Bukan kayak ini si Pangeran Manja ini malah buat statement-statement konyol. Apalagi si Butang Polo itu seolah-olah kita ini selalu disabotase karena Malaysia ini negara besar, negara yang paling peduli dengan Palestina. Apa hubungannya cuy? Heran gua nih sama pola pikir Malaysia. Khususnya kepada TMJ, Telur Madu Jahe, orang yang sangat dihormati di Malaysia. Kami sangat menghargai Anda, tapi kalau Anda memberikan narasi yang tidak beralasan, kami juga akan bereaksi. Kepentingan presiden kami di New York beserta jajarannya adalah upaya melakukan silaturahmi dengan presiden FIFA. Ada Pak Erick Thohir juga pastinya di situ. Kita tidak pernah ada urusan dengan Malaysia, apalagi menyangkut Piala Asia. Kami mah sudah menunggu di sana. Kami masih sibuknya urusan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada urusan dengan kalian. Mau menaturalisasi 100 orang juga bagi kami tidak ada masalah. Cuma ketika ditegur sama FIFA, jalankan teguran itu, ya kan? Jalankan tegurannya. Sanksi sudah menanti 1 tahun dan hukuman denda finansial. Nah, khusus kepada TMJ, minta maaf saja, atau akan lebih berdampak terhadap kerenggangan. Kita ini bangsa yang saling menghormati, katanya bangsa serumpun. Di caramu itu membuat kau tidak dihormati, membuat kau dilecehkan. Boleh kau jadi anak sultan di sana, kalau di Indonesia nggak ada apa-apanya. Ya, kalian banding lah kalau bener, jangan koar-koar, jangan salahin Indonesia. 2 minggu lagi kita mau main di ronde 4. Boro-boro mikirin lu, kita mau mikirin itu Ole bisa main apa kagak nanti walaupun dipanggil. Kalian nyalain kita padahal ya asal muasalnya itu katanya dari lu ngalahin Vietnam ngerasa lu OP banget nih kayak gitu kali ya, dan dia langsung tuh nyari tahu, mungkin ada tim pencari fakta kali ya, dan langsung dilaporin mungkin ya. Tapi ya terus ya si Sultan itu bilang ya New York itu kayak mention Erick Thohir
Pak Prabowo sama Infantino pas ketemu. Dia Infantino tuh nggak ketemu sama Pak Prabowo doang. Banyak yang ditemuin di situ, bukan Prabowo doang. Dan lo bisa bayangin gak sih, Prabowo nih lagi pusing nih mikirin MBG di Indonesia. Si ngurusin tuh tiba-tiba bisikin Infantino, itu pemain Malaysia asli nggak gitu. Please, coba kalian mikir ke situ. Katanya kalian, kata kalian kita IQ-nya di bawah kalian. Kalian selalu diam kalau kita keluar-keluar. Kalau soal bensin, soal infrastruktur negara yang mau maju, lu memang menang. Bahkan kita udah ngalah sebelum mulai. Tapi please, untuk bola kita nggak ada niatan apa-apa buat jatuhin lu. Kita udah merasa lebih baik dari kalian. Ngapain dijatuhin? Lagi pula simpelnya nih untuk semua warga Malaysia termasuk kalian yang ngurus tuh 7 pemain naturalisasi. Sekarang kalian bebas deh mau fitnah siapa, mau fitnah Erick Thohir kayak ngadu ke FIFA gitu-gitu. Yang pasti yang penting itu 7 pemain beneran asli pemain keturunan apa enggak, eligible atau enggak. Coba kalian buktiin 10 hari ke depan. Jangan keluar-keluar. Nih 10 hari ke depan lu fokus aja tuh. Coba lu buktiin bener gak. Jangan nyalain ini, nyalain itu, nyalain Pak Prabowo. Gak jelas. Kita nih rakyat Indonesia juga ngapain ngurusin lu. Lagi pada pusing ini banyak korupsi. Coba lo lihat tuh netizen Vietnam. Ini jangan-jangan ya Malaysia ini sebenarnya mau ribut sama Indonesia aja. Karena Indonesia sama Malaysia tuh kalau ribut nyambung bahasanya karena nggak terlalu ada barrier di situ. Dan kalau mau Vietnam kan susah. Mungkin gue mikirnya gitu kali ya. Jadi Malaysia kalau mau debat sama netizen Vietnam susah aja bahasanya. Jadi gitu ya. Untuk yang bertanggung jawab, coba 10 hari tunjukin. Kalau bener eligible, gue nggak apa-apa. Kita bodo amat, sumpah. Kalau nih hasilnya nih, kalian menang nih banding nih. Kita bodo amat, sumpah. Mau lu ada Ronaldo ya, lo eligiblein, lo bikin sendiri Ronaldo eligible, kita bodo amat. Sumpah bodo amat karena beda level. Ya kita mah tahu, lu punya duit, lu punya kuasa mungkin ya. Kalau terbukti nih salah, ya cuma satu lagi, namanya sepak bola harus fair play lah. Masa iya sih diada-adain? Lagi pula sebenarnya satu sih, Argentina emang pernah jajah situ ya. Kalau kita kan jelas, Belanda jelas banget malah. Jadi ya buktikan saja ya. Untuk netizen Malaysia, please be smart. Kan kalian yang bilang kita IQ 78. Jadi kebalik nih. Gimana? Hah?